Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, kita mendapati beberapa waktu ini berita duka yang menimpa kaum muslimin, yaitu peristiwa tentang ustadz yang dianiaya bahkan meninggal karena dianiaya orang yang dianggap tidak waras. Bagaimana kita menghadapi peristiwa ini yang menyangkut ahli ilmu? Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita berdoa semoga beliau-beliau itu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, adapun motif kita serahkan kepada ahlinya, kita serahkan kepada yang berwenang. Tinggal yang harus kita pikirkan bagaimana kita menjaga ahli ilmu kita, karena ini penting. Sebagaimana yang kita bahas di ayat yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau orang yang berdiri untuk memuliakan ahli ilmu saja Allah angkat derajatnya, bagaimana dengan orang yang menjaga dan berusaha untuk mengawal mereka? Ini keutamanya luar biasa, Allah akan angkat derajat kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, salah satu adab penuntut ilmu itu dia harus membela ahli ilmunya ketika dizolimi. Itu dijelaskan oleh beliau dan nanti kita akan bahas. Kenapa demikian? Karena ahli ilmu kita itu jembatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka dihilangkan atau diganggu atau mereka misalnya dibunuh, pertanyaannya antum mau belajar sama siapa? Makanya kan Nabi katakan, dan kita akan bahas nanti hadisnya, Allah kan tidak akan mengangkat ilmu begitu saja, tapi cara Allah mengangkat ilmu gimana? Biqabdil ulama, kata Nabi. Allah wafatkan ahli-ahli ilmu. Karena begitu ulama meninggal, bingung kita mau belajar sama siapa, kita bingung mau nanya masalah kita sama siapa. Ketika ada masalah rumah tangga, bingung mau nanya sama siapa, ustadz udah meninggal. Makanya kita harus jaga mereka, karena sekali lagi setelah para nabi dan rasul, mereka lah yang mewariskan atau mereka yang mewarisi ilmu para nabi dan rasul, dan mereka yang mengemban amanat sebagai jembatan antara umat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita baru menikah, mana yang kita prioritaskan, beli rumah atau naik haji? Hadirin yang dirahmati, terima kasih atas pertanyaannya. Simpel aja, tidak ada satupun ayat yang mewajibkan kita beli rumah, nggak ada. Antum bisa cek dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak ada ya ayyuhalladzina amanu ishtaru al-buyut, tuh nggak ada. Wahai orang-orang beriman, belilah rumah, nggak ada. Tapi ada ayat yang memerintahkan kita berangkat ke sana. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, pergi haji jika mampu. Ingat, jika mampu, bukan jika mau. Banyak orang mampu tapi nggak mau. Banyak orang mampu tapi tidak memprioritaskan. Mobil ada 2, motor 3, ngakunya nggak mampu, gimana? Jual semuanya. Kurang, Ustadz lihat di ruang tamu masih ada sofa nggak? Masih jual sofanya, Masya Allah. AC ada berapa? Yang 2 PK 3 jual gitu.
ekstrim banget? Nggak ekstrim. Saya tahu ada orang yang jual rumah untuk keliling Eropa, nggak ada yang bilang dia ekstrim, nggak ada yang bilang dia fundamental, nggak ada yang bilang dia ortodoks, nggak ada yang bilang dia konservatif. Tapi kenapa kalau udah bicara Mekah Madinah, bicara Musdalifah, bicara Arafah, ekstrim? Emangnya ngapain di Mekah? Kan nggak belajar buat bom di Mekah, gimana ekstrim? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, rugi deh. Ini hidup cuman sekali, lalu antum belum sempat ke sana. Aduh, luar biasa. Yang belum pernah haji tapi sudah pernah umroh. Umroh tuh nikmat nggak? Nikmat kan, orang nangis umrah. Hadirin, haji ribuan kali lebih nikmat dari itu. Itu luar biasa. Antum kalau belum pernah doa di Arafah, aduh rugi antum tuh. Itu pertama kualitasnya, doa terbaik, sensasinya. Kalau antum belum pernah tidur lalu melihat bintang-bintang di Musdalifah, aduh rugi. Walaupun udah pernah tidur di Sultan, sudah pernah di Ritz-Carlton, sudah pernah di Jio Marriott, nggak ada apa-apanya. Itu Musdalifah tuh, itu tidur terbaik tuh hadirin. Berangkat ke sana. Mahal Ustadz? Boleh bilang mahal kalau nggak diganti. Ini diganti sama Allah, bilang mahal. Gini, antum ditawarin mobil, boleh, ini nggak apa-apa sebut merek ya, nanti disensor aja. Mobil Avanza 800 juta, mahal nggak? Mahal. Tapi kalau kelanjutannya, belilah Avanza ini 800 juta, nanti tahun depan saya ganti 1 M, kira-kira tuh mahal murah? Oh, susah pertanyaannya ya? Mahal. Avanza 800 mahal, kan diganti, tapi digantinya lebih lagi. Tabi'u bainal haji wal umrah, itu selang-seling antara haji umrah. Apa kata Nabi SAW? Fa innahuma yanfi'anil faqra wadh dhunub. Itu haji umrah itu menghilangkan kemiskinan, diganti sama Allah. Jadi jangan pakai pola dikotomi, kok disensor sih dalilnya. Mahal nih, harga sekian, murah, orang Allah ganti, gimana mahal? Kalau Allah nggak ganti aja itu sangat worth it teman-teman sekalian hadirin. Antum naik ke puncak Himalaya tuh berapa hadirin? Naik ke, siapa anak gunung di sini? Naik ke Himalaya berapa? Berapa? Berapa budget yang terus naik ke puncak Everest? Minimal 500 juta. Dan antum nggak bisa pergi sendiri. Antum wis married, mau ke Musdalifah, ke Arafah bisa tuh bareng istri, tinggal daftar nunggu visa. Tapi kalau mau ke sana nggak bisa, antum harus gabung dengan grup yang resmi. Dan itu bukan langsung berangkat, bisa nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan ada yang suruh bayar 1 M, 2 M. Terus ketika antum bayar 2 M misalnya, terus antum nunggu 3 tahun, kemungkinan antum berhasil sampai puncak berapa persen? Sebagian bilang 2% berhasil, 2%. Itu ngantri. Dan nggak ada dalil keutamaan doa di puncak Himalaya, nggak ada sama sekali. Ini Arafah dalilnya macam-macam, Musdalifah dalil, Mekah dalil, perhitungannya minta ampun. Tapi kalau sampai Amsterdam nginjek tuh gitu loh. Kalau Paris sampai, padahal nggak ada dalil suruh ke sana. Ini kadang-kadang yang kita renungkan ya. Jadi itu yang perlu kita camkan hadirin. Ke Belgia sampai, padahal nggak ada yang ngundang antum di sana. Sampai tuh. Ini Allah ngundang kita, nggak datang-datang. Jadi rugi deh. Berangkat ke sana, minta semuanya tuh di Arafah, minta rumah, minta mobil, minta anak yang soleh, minta di sana. Karena sebaik-baik doa di sana hadirin. Wallahu ta'ala. Dan diganti. Nggak ada orang bangkrut setelah pulang dari sana tuh, nggak ada.
Ibu-ibu kenapa? Oh, agak berisik ibu-ibu nih. Ibu-ibu ingat surat Al-Hujurat ayat 2. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kita angkat suara ketika dalil disampaikan, hadis disampaikan, khawatir pas pulang, pas bubaran itu pahala hancur dan kita nggak sadar, itu amalan sirna dan kita nggak sadar gitu loh. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz, ana prihatin di luar sana banyak teman-teman yang sibuk jadi panitia kajian tapi tidak sempat ngaji, terlalu sibuk akan jamaah namun tidak mengambil ilmu yang disampaikan Ustaz yang mengisi, selalu berandai Ustaz Fulan hadir di masjidnya namun tidak pernah mendatangi Ustaz tersebut ketika mengisi di tempat lain. Barakallahu fiik. Terima kasih jazakallah. Yang pertama hadirin sekalian, yang harus kita lakukan, kita kedepankan husnudzon sama saudara kita. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsmun. Jauhi banyak prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Jadi kita husnudzon. Mungkin mereka dengerin lagi rekamannya. Kan nggak harus WA antum ketika mereka dengerin rekamannya. Gue dengerin juga lo bro, kan nggak perlu begitu. Jadi kita husnudzon. Yang kedua, untuk diri kita, kalau kita jadi panitia, jadi bukan untuk diri orang, untuk diri kita, karena in kunna nata'allamu li anfusina, kita ini belajar buat diri kita dulu sebelum orang lain. Untuk diri kita, kalau kita jadi panitia kajian, berarti dari yang hadir di majelis itu yang paling capek siapa? Kita, karena kan kita panitianya. Energi yang paling terkuras siapa? Kita. Modal yang paling keluar siapa? Kita. Maka dalam konsep investasi harusnya untung kita paling banyak di antara yang lain. Harusnya keuntungan kita lebih banyak daripada jamaah yang nggak pakai modal, yang cuman modal datang doang, nggak harus siap-siap segala macam, nggak harus koordinasi, nggak harus rapat. Kenapa? Karena kalau modal besar, untung kecil, rugi. Kan Allah mengkiaskan amal soleh dengan jual beli, dengan bisnis, dengan tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku beritahu tijarah, bisnis, perniagaan. Jadi perniagaan itu kalau modalnya besar, untungnya harus besar. Jadi tanamkan dalam diri kita, aduh, saya udah capek, sudah keluar duit, sudah harus waktu tercurah, berarti untung saya harus paling banyak. Nah, ketika kita bicara jual beli duniawi, untung itu materi, untung itu uang. Tapi kalau kita bicara amal soleh, kita bicara kajian, ilmu dan pahala. Jadi harusnya saya harus paling banyak dapat ilmu di antara yang lain, karena rugi. Hadirin, kita dakwah itu untuk apa? Untuk ilmu kan. Kalau kita hanya tertarik dengan yang datang banyak, atau Ustadz A mau duduk di majelis kita tapi ilmu kita nggak nambah-nambah, berarti ada masalah dengan niat kita. Orang kalau bisnis tujuannya duit, begitu orang bisnis kasih invest, kasih modal, orientasinya uang, dan modal dia atau persentase investasi dia paling besar di antara yang lain. Tiba-tiba begitu bagi-bagi keuntungan, dia dapat lebih kecil dari yang lain, kira-kira teriak atau diam? Teriak, karena nggak bisa dong, gue paling banyak, lo semua 20 juta, gue 100 juta, harusnya keuntungan aku lebih banyak. Nah sekarang kalau jujur, kalau kita jujur, niat kita ilmu, dan kita modal kita yang paling capek, paling banyak, tiba-tiba begitu kajian selesai, ilmu kita kalah sama yang modalnya sedikit, yaitu para jamaah. Kira-kira diem atau kita akan fastabiqul khairat? Kita yang jawab hadirin. Kalau kita santai-santai aja, berarti ada yang salah dalam niat kita.
Dan kalau sampai salah niat di dalam dunia ilmu dan dakwah fatal. Karena kaidah para ulama salaf, man talabal ilma li ghairillah mukira bih. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka Allah akan membuat perhitungan sama dia, makar, mukira bih. Wallahu ta'ala bisawab. Pertanyaan berikutnya, mohon nasihat kepada single parents dalam mendidik anak. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Single parents, yang pertama harus dikelompokkan kemarin meninggal atau divorce atau bercerai. Kalau meninggal akan lebih nggak serumit hitung-hitungan kalau bercerai atau divorce. Kalau divorce, hadirin, berarti kan kemarin kita gagal. Suka apa nggak suka, berarti sebelumnya kita tidak berhasil mempertahankan pernikahan kita. Kalau nggak berhasil, maka langkah pertama adalah perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hunting, istighfar dulu kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, introspeksi diri. Karena banyak orang itu gayanya nggak berubah-berubah, padahal ini pernikahan yang keempat. Iya. Jadi dia ngambil pelajaran bahwa patternnya, polanya itu sudah terbukti gagal 3 kali, tapi masih dipakai juga, dipakai juga. Kenapa? Karena nggak evaluasi diri. Evaluasi diri, ada yang dari pola saya, apa yang miss nih, hubungan saya dengan Allah gimana? Saya udah jadi suami yang baik atau belum? Kalau kita sebagai wanita, saya udah jadi istri yang benar atau belum? Evaluasi. Yang banyak terjadi nyalain orang gitu loh, nyalain pasangan, cari kambing yang warnanya hitam. Hadirin, kalaupun dapat tuh kambing warnanya hitam, tapi kira-kira konsep mencari kambing warna hitam itu akan meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba Allah apa enggak? Enggak. Orang-orang besar itu enggak nunjuk orang, dia akan nunjuk dirinya sendiri. Dia beristighfar, dia evaluasi, lalu dia perbaiki. Itu yang membuat orang maju. Jadi introspeksi diri. Yang keempat, jujur sama Allah dalam membuka lembaran baru. Dan yang berikutnya, jangan lama-lama jadi single parents, karena berat, hadirin sekalian. Apalagi kita baru hijrah, kita nggak tahu konsep pernikahan gimana, kita nggak tahu bagaimana cara mendidik, bagaimana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahkan kita nggak tahu gimana mencetak anak yang soleh. Pasutri aja ini banyak yang nggak tahu gimana mencetak anak yang soleh, ini gimana sendirian. Jadi jangan kelamaan. Al-Imam Ibnu Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal, beliau mengatakan bahwa anak itu atau para ulama ya, banyak para ulama itu yang membuat 3 fase susuan kepada anak. Apa maksud 3 fase susuan? Susuan itu analogi dari pendidikan. Jadi yang pertama, banyak ulama itu anak-anaknya di fase pertama dididik sama ibunya. Lalu di fase kedua, kata beliau, itu dididik sama muaddib. Baru fase yang ketiga baru masuk ke masalah ilmu yang detail. Kalau bakatnya ke Al-Quran, diajarkan bahasa Arab, qiraat, fikih, segala macam. Yang arahnya ke ilmu dunia, diajarkan hisab, berhitung dan lain sebagainya. Makanya jadi gitu loh, makanya jadi Umar bin Abdul Aziz, karena konsepnya mereka ngerti. Nah sekarang kan banyak nggak ngerti. Jadi sekali lagi kita harus jujur. Tujuan kita tatap masa depan, jangan sendirian, nggak bisa. Tapi alhamdulillah bisa tuh Pak Ustadz. Aku tetap berkarir, terus anak-anak sama siapa? Bibi. Nggak bisa bibi. Emang bibi lulusan mana?
Udah belajar konsep pendidikan di mana? Apalagi kalau kita misalnya sebagai ayah, gimana kita didik anak-anak? Padahal al-ummu madrasatun, ibu itu madrasah. Oleh karena itu sebenarnya simpel ya, tapi yang dibutuhkan tuh kejujuran. Konsepnya simpel, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Pertanyaan besarnya, jujur nggak ketika kita mau memulai rumah tangga baru? Kriteria yang kita tetapkan adalah pasangan yang bisa jaga kita dan anak kita. Kalau kita khususnya kita istri, atau ketika kita suami, jaga anak kita lebih khusus karena kita yang jadi pemimpinnya dari api neraka. Itu pertanyaannya, dia punya spek nggak untuk menjaga anak saya dari api neraka? Kalau dia punya, maju. Kalau enggak. Karena mayoritas yang dilihat fisik lagi gitu loh, yang dilihat harta lagi. Gak bisa, apalagi single parents kan begitu Qabil tuh nikah, langsung nih anak ada di usia 7 tahun, 8 tahun. Beda kalau yang dari awal, ada fase hamil dulu, persiapan dulu. Tapi single parents kan nggak bisa, begitu nikah langsung praktek, nggak ada teori lagi. Jadi kita nggak butuh yang baru-baru, kita butuh expert, hadirin. Dia orang udah ngerti gimana cara didik, gimana jaga nih anak dari api neraka. Adapun yang baru ini susah, itu harus jujur. Bukan nggak bisa, susah. Jujur dalam memilih, karena kita akan ditanya. Ibnul Qayyim mengatakan orang tua akan dihisap lebih dulu daripada anak. Kenapa? Karena survei membuktikan mayoritas anak durhaka, anak maksiat, anak fasik, bahkan anak murtad itu karena pengaruh orang tuanya, khususnya di masa kecil. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi jujurlah sama Allah Subhanahu wa taala, kriteria apa yang kita pilih. Kalau kita nggak jujur, berat, bisa jadi gagal lagi dan gagal lagi. Tapi kalau kita jujur, walaupun ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kalau kita jujur, Allah akan berkahi kita. Allah akan berkahi kita. Ingatlah Malik bin Dinar, saya sudah talak 3 sama dunia, talak 3 dengan dunia. Bukan berarti beliau mengharamkan nikah loh, tapi kalau cuman speknya kecantikan sama harta, ini kan yang ditawarin kan keluarga paling kaya di sana kan. Saya nggak tertarik. Agama saya tertarik. Agama itu baru orang jujur, makanya jadi gitu kan. Kalau kita kan banyaknya basa-basi gitu loh. Pak Ustadz, kecantikan sih nomor urut ke-9 Pak Ustadz, tapi 1 sampai 8 kosong, ya sama aja. Sama aja, nggak jujur. Ya ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.